Bab 5. Pemikiran. Saya sangat beruntung saya belajar mengenai kekuatan dari pikiran yang baik. Di masa yang sangat awal dalam hidup saya, ayah saya meminta ketiga anaknya untuk membaca selama 30 menit setiap hari. Kadangkala kami memilih apa yang kami baca, namun seringkali ia memilihkan material bacaannya untuk kami. Buku yang ia minta untuk saya baca memberi kesan yang mendalam bagi saya. Yang pertama adalah The Power of Positive Thinking dari Norman Vincent Peale yang saya baca di kelas 7. Tahun itu ayah saya juga mengajak saya ke Veterans Memorial Auditorium di Columbus, Ohio untuk mendengar dan bertemu dengan Dr. Peale. Hal itu membantu hidup saya. Namun, hal yang lebih penting daripada bertemu dengan Dr. Peale adalah membaca As a Man Thinketh oleh James Allen. Saya membaca bukunya di tahun 1961 saat saya masih berusia 14 tahun dan itu memberi kesan yang mendalam bagi saya sehingga saya terdorong untuk membuatnya menjadi satu dari keputusan daily dosen saya. Saya masih memiliki bukunya. Di halaman 49, Allen menuliskan, semua yang dicapai atau gagal dicapai oleh seseorang adalah hasil langsung dari pemikiran-pemikirannya. Keseluruhan buku itu membuat saya terkesan, namun pernyataan itu membuat saya sadar bahwa pemikiran saya akan membentuk atau menghancurkan saya. Jadi saya memutuskan, saya akan memikirkan hal-hal yang akan menambahkan nilai untuk diri saya dan orang lain. Memutuskan untuk melatih dan mengembangkan pemikiran yang baik setiap hari. Jika Anda ingin menjadikan pemikiran yang baik sebagai bagian dari kehidupan Anda, pertimbangkan hal ini. 1. Pahami bahwa pemikiran yang hebat datang dari pemikiran yang baik. Satu malam, dalam acara makan malam, seorang teman dari John Kilcullen mendeskripsikan sesuatu yang selalu ia dengar di toko buku. Seorang pelanggan menanyakan pada petugasnya, apakah Anda memiliki buku yang sederhana mengenai Microsoft DOS? Misalnya seperti DOS for Dummies, itu hanyalah sebuah komentar yang berlalu dimaksudkan sebagai gurauan. Namun itu melekat pada Kilcullen dan ia melakukan sesuatu dengannya. Ia menerbitkan buku For Dummies. Beberapa orang pelanggan yang tidak dikenal memiliki ide yang baik, namun ide itu tidak pergi kemana-mana. Faktanya ia mungkin bahkan tidak tahu bahwa idenya adalah ide yang baik. Namun di tangan seorang pemikir, ide yang baik itu menjadi ide yang luar biasa hebat. Lalu dia itu menjadi serangkaian ide-ide yang baik. Buku The Dummies meliputi sebuah lini produk dengan 370 judul dalam 31 bahasa dan dengan penjualan lebih dari 60 juta eksemplar. Jika Anda ingin menjadi seorang pemikir yang hebat, Anda pertama-tama harus menjadi pemikir yang baik. Sebelum menjadi pemikir yang baik, Anda harus menjadi seorang pemikir. Untuk menjadi seorang pemikir, sebelumnya Anda harus bersedia untuk memproduksi serangkaian ide yang biasa-biasa saja dan buruk. Hanya dengan berlatih dan mengembangkan pemikiran Anda setiap hari, ide Anda akan menjadi lebih baik. Kemampuan Anda untuk berpikir tidak ditentukan oleh keinginan Anda untuk berpikir, namun oleh pemikiran-pemikiran masa lalu Anda. Untuk menjadi seorang pemikir yang baik, berpikirlah lebih banyak. Ketika idenya mulai mengalir, ide itu menjadi lebih baik. Ketika mereka membaik, mereka terus meningkat. 2. Sadari bahwa ada berbagai macam jenis pemikiran. Hingga saat ini, saya telah mengacu pada pemikiran seakan-akan itu adalah keahlian tunggal. Sebenarnya itu benar-benar adalah gabungan dari banyak keahlian. Itu adalah seperti mental decathlon atau konteks atletik di mana para atlet berkompetisi dalam 10 pertandingan sprint 100 meter, sprint 400 meter, lompat jauh, tolak peluru, lompat tinggi, lari gawang 110 meter, lempar cakram, lompat tinggi, lempar lembing, dan lari 1500 meter. Berpikir memiliki banyak sisi. Saya percaya 11 keahlian berpikir yang berbeda mengambil peranan saat tiba waktunya untuk berpikiran yang baik. Saya menuliskannya dengan detail di dalam Thinking for Change. Berikut ini sedikit ulasan dari keahlian-keahlian itu. 1. Berpikir gambaran besar. Kemampuan untuk berpikir melebihi diri Anda dan dunia Anda untuk memproses ide-ide dengan sudut pandang yang menyeluruh. 2. Berpikir terfokus. Kemampuan untuk memikirkan masalah dengan jelas dengan cara memindahkan gangguan dan pemikiran yang berantakan dari pikiran Anda. 3. Berpikir kreatif. Kemampuan untuk mematahkan batasan-batasan kotak-kotak Anda dan mengeksplorasi ide-ide dan pilihan-pilihan untuk mengalami sebuah terobosan. 4. Berpikir realistis. Kemampuan untuk membangun dasar yang kuat berdasarkan fakta-fakta, berpikir dengan kepastian. 5. Berpikir strategis. Kemampuan untuk menerapkan rencana-rencana yang memberikan arahan untuk hari ini dan meningkatkan potensi Anda untuk hari esok. 6. Berpikir kemungkinan. Kemampuan untuk membebaskan antusias Anda dan harapan untuk menemukan solusi bahkan untuk keadaan yang terlihat tidak mungkin. 7. Berpikir reflektif. Kemampuan untuk mengingat kembali masa lalu agar memperoleh pandangan yang benar dan berpikir dengan penuh pemahaman.
8. Mempertanyakan pemikiran yang sudah umum. Kemampuan untuk menolak batasan-batasan dari pemikiran yang telah umum dan mencapai hasil yang tidak umum. 9. Berpikir bersama. Kemampuan untuk memasukkan kepala dari orang lain untuk menolong Anda berpikir melampaui kemampuan Anda dan mencapai hasil yang makin lama makin besar. 10. Berpikir yang tidak egois. Kemampuan untuk mempertimbangkan orang lain dan perjalanan mereka untuk berpikir dengan kolaborasi. 11. Berpikir hal-hal yang penting. Kemampuan untuk berfokus pada hasil dan perolehan yang maksimum untuk mencapai potensi sepenuhnya dari pemikiran Anda. Mempercayai bahwa hanya ada satu jenis pemikiran adalah sebuah kesalahan. Hal itu merupakan pandangan yang sangat sempit dan bisa menyebabkan seseorang hanya menghargai satu jenis pemikiran yang dianggap baik dan tidak mempedulikan jenis pemikiran yang lain. Saya mohon maaf jika mengatakan bahwa beberapa orang akademis jatuh dalam jebakan ini. 3. Maksimalkan kekuatan Anda dan carilah orang untuk mengatasi kelemahan Anda. Kebanyakan orang secara alamiah hanya baik pada beberapa teknik berpikir dan lemah dalam teknik yang lain. Hampir tidak ada seorang atlet yang cukup baik berkompetisi dalam 10 cabang atletik sekaligus di sebuah olimpiade. Demikian pula sangat jarang ada seorang pemikir yang memiliki keahlian dalam semua area pemikiran. Jadi, jika Anda menyadari bahwa ada banyak jenis teknik berpikir, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Haruskah Anda berusaha menguasai semuanya? Tidak, saya percaya itu adalah sebuah kesalahan. Misalnya, Anda adalah seorang pemikir kreatif yang sangat baik, namun Anda lemah saat memikirkan hal-hal yang penting. Bagaimana Anda mulai? Di mana Anda akan memfokuskan perhatian Anda? Anda mungkin bisa berusaha memikirkan hal-hal yang penting untuk meningkatkan kemampuan kita menjadi biasa-biasa saja. Namun hal itu akan membutuhkan jumlah waktu, energi, dan sumber daya yang sangat banyak. Dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi hanya baik? Lebih banyak usaha. Semakin Anda berusaha memanjat, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk membuat lebih sedikit kemajuan. Tidak peduli betapa kerasnya Anda berusaha, Anda mungkin tetap saja tidak bisa memikirkan hal-hal yang penting, dan hal ini tidak menjadi kekuatan Anda. Bagaimana jika Anda memberikan waktu untuk meningkatkan pemikiran kreatif Anda? Karena Anda telah baik, tidak dibutuhkan terlalu banyak waktu dan energi untuk membuat Anda sempurna. Jika Anda benar-benar memberikan semua, mungkin Anda bisa menjadi pemikir kreatif kelas dunia. Itu akan memampukan Anda menghasilkan ide dan membuat kontribusi yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Itu akan membuat Anda jauh lebih berharga dan memberikan Anda keuntungan yang sesungguhnya dalam kehidupan dan karir Anda. Jadi, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan Anda? Kumpulkan orang-orang yang kuat dalam area-area itu di sekitar Anda. Itulah yang saya ajarkan selama bertahun-tahun. Dalam masa hidup saya saat ini, saya bisa mempekerjakan staf yang memiliki kekuatan di area kelemahan saya, walaupun sebelumnya saya adalah bosnya. Saya melatihkan prinsip-prinsip ini. Selama 35 tahun, istri saya Margaret dan saya telah bekerja sebagai sebuah tim untuk mengimbangi kelemahan satu dengan yang lain. Saya seringkali percaya pada saudara laki-laki saya, Larry, untuk menolong saya berpikir realistis. Saya pun telah melakukan praktik berpasangan dengan teman-teman saya yang memiliki cara berpikir lebih baik daripada yang saya dalam area-area tertentu. Sementara saya melakukan yang sama bagi mereka di area yang saya kuasai, tidak sepenuhnya bersandar pada diri yang saya sendiri saat berpikir telah menjadi keuntungan yang sesungguhnya bagi saya. Mendisiplinkan pikiran Anda. Mudah untuk membiarkan keadaan dan orang-orang lain mengaruhi pemikiran Anda secara negatif atau positif. Salah satu hal yang menyebab saat mencari ide dan pandangan dari orang lain adalah bahwa beberapa orang memiliki agenda selain menolong Anda. Itulah mengapa mengambil tanggung jawab untuk pemikiran Anda sendiri begitu penting. Saat berusia 20 tahunan, saya mulai melakukan disiplin ini. Setiap hari saya akan menyisihkan waktu untuk berpikir dan saya akan berketetapan untuk memikirkan hal-hal yang benar. Jika Anda ingin melakukan hal yang sama, lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Temukanlah tempat untuk berpikir. Berawal dari pekerjaan pertama saya di tahun 1969, saya selalu menemukan sebuah tempat untuk saya jadikan tempat berpikir tiap hari. Selama tahun-tahun awal di Hillham, Indiana, tempat berpikir itu adalah di sisi mata air di samping rumah kami. Di Lancaster, Ohio, saya biasanya duduk di atas batu yang besar. Di San Diego itu adalah sebuah ruangan terisolasi di loteng gereja. Di Atlanta itu adalah kursi yang istimewa di kantor saya. Saat ketika saya duduk, berarti itulah saat saya membutuhkan waktu untuk berpikir. Tempat-tempat itu tentu saja bukanlah satu-satunya tempat di mana saya merenung. Namun tempat-tempat itu adalah satu-satunya tempat yang saya tunjukkan untuk tugas berpikir. Namun saya bisa membuat tempat itu hampir sebagai tempat yang baik untuk berpikir selama saya tidak perlu berurusan dengan interupsi. Sekarang saat saya menuliskan ini, saya duduk di atas kursi di balkon kapal pesiar.
Keluarga saya tersebar di penjuru kapal melakukan hal-hal yang berbeda, dan saya menyelinap pergi selama beberapa menit untuk memikirkan mengenai buku ini dan menuliskan beberapa ide. Saya ingin mendorong agar Anda menemukan tempat untuk berpikir. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk melakukan pekerjaannya. Beberapa orang suka untuk berhubungan dengan alam, yang lain ingin ada di tengah-tengah, namun dipisahkan dari aktivitas. Teman saya, Andy Santley, suka duduk sendirian di restoran untuk berpikir. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan sedikit gangguan. J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter, menulis buku-buku pendandanya saat ia duduk di sebuah kafe. Kemanapun Anda pergi tidaklah menjadi masalah selama itu merangsang pemikiran Anda. 2. Sediakanlah waktu untuk berpikir setiap hari. Hal yang sama pentingnya dengan menemukan tempat yang benar untuk berpikir adalah memberikan waktu untuk berpikir. Saya melakukan hampir semua pemikiran terbaik saya di pagi hari, kecuali untuk pemikiran reflektif. Saya biasanya melakukan hal itu di sore hari sebelum saya tidur. Itulah saat di mana saya meninjau kembali hari saya dan berusaha untuk mengukur bagaimana sikap saya terhadap daily dosen. Namun, saat terbaik bagi saya untuk berpikir adalah di pagi hari. Saya seringkali bangun pagi-pagi sekali dan menghabiskan waktu untuk menuliskan ide di dalam sebuah tetes sambil duduk di kursi berpikir saya. Saya menyarankan agar Anda mencoba menemukan waktu dalam satu hari saat pemikiran Anda paling tajam, lalu sisihkan waktu setiap hari hanya untuk berpikir. Saya percaya bahwa sebagai hasilnya Anda akan menemukan bahwa Anda jauh lebih produktif dan terfokus. 3. Temukanlah proses yang sesuai dengan Anda. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk berpikir. Penulis puisi Rudyard Kipling harus memiliki tinta hitam pekat di penanya sebelum ia bisa menulis. Filsuf Immanuel Kant biasanya melihat keluar jendelanya pada menara batu untuk berpikir. Saat pemohonan bertumbuh dan akan menghalangi pandangan, ia memotongnya. Komposer Ludwig van Beethoven menuangkan air dingin di atas kepalanya untuk menyegarkan dirinya sendiri dan merangsang pemikirannya. Penulis puisi Friedrich von Schiller merangsang pemikirannya dengan bau dari apel yang mulai membusuk yang ia biarkan di atas mejanya. Kritikus dan penyusun kamus Samuel Johnson mengatakan bahwa ia membutuhkan seekor kucing yang menggunakan kulit jeruk dan segelas teh untuk bisa menulis. Komposer Gioacchino Rossini merasa bahwa ia bisa bekerja paling baik di atas tempat tidur di balik selimut. Saya tidak membutuhkan cara spesifik apapun untuk memicu pemikiran saya. Beberapa orang membutuhkan musik, beberapa dapat berpikir dengan baik saat mereka ada di depan komputer. Beberapa orang harus menulis dengan tangan, lakukan apapun yang sesuai dengan diri Anda. 4. Tangkaplah pemikiran-pemikiran Anda. Jika Anda tidak menuliskan ide-ide Anda, ada bahaya yang sangat besar bahwa Anda akan kehilangan mereka. Dalam Bird by Bird, Annie Lemon menjelaskan bagaimana ia bisa bertahan agar tidak kehilangan ide-ide terbaiknya. Saya meletakkan kartu dan pena di seluruh rumah, di samping tempat tidur, di kamar mandi, di dapur, di dekat telepon, dan saya memilikinya di mobil saya. Saya membawa satu bersama saya di dalam kantong belakang saya saat saya mengajak anjing saya berjalan-jalan. Saya biasanya berpikir bahwa jika sesuatu itu cukup penting, saya akan mengingatnya hingga saya pulang ke rumah, di mana saya bisa menuliskannya di dalam notes saya. Namun kemudian saya tidak melakukannya. Segera menuliskan ide Anda bukanlah menipu, itu tidak mengatakan apapun mengenai karakter Anda. Saya selalu menuliskan ide-ide saya. Saat berada di tempat berpikir saya menggunakan sebuah notes. Sepanjang hari itu, saya membawa sebuah notes kecil dengan saya. Saya kadang-kala memiliki peralatan untuk menulis di sisi ranjang saya di malam hari. Sebuah alas tinta kecil dengan tambahan sebuah senter yang menerangi saya saat memindahkan penanya. Dengan cara itu, saya bisa menuliskan catatan sementara saya masih ada di ranjang tanpa mengganggu Margaret karena menyalakan lampu. Milikilah sistem dan gunakanlah itu. 5. Segeralah melakukan pemikiran-pemikiran Anda. Saat Anda memiliki ide yang hebat, namun tidak melakukan apapun dengan ide itu, maka Anda tidak memperoleh keuntungan yang sebenarnya dari ide itu. Dave Goetz, pendiri dari customgenes.com, mengatakan, bagi saya, saat sebuah ide mendatangi saya, ide itu menyambar saya, hampir seperti Tuhan yang berbicara. Saya tahu itu terdengar seperti meninggalkan kepercayaan saya, namun itulah kenyataannya. Semakin banyak waktu yang berlalu setelah sebuah ide muncul, semakin sedikit panas yang ia berikan. Saya melupakan beberapa bagian dari ide itu. Ide itu tidak lagi terlihat hebat. Ide memiliki waktu hidup yang pendek. Apakah Anda pernah memiliki ide untuk sebuah barang atau jasa dan beberapa bulan atau tahun kemudian seseorang dengan ide yang sama mengambilnya ke pasar? Penulis Alfred Montaport mengatakan, setiap kali seorang meletakkan sebuah ide, ia menemukan 10 orang yang memilikinya sebelum ia melakukannya. Namun mereka hanya berpikir mengenainya. Temukanlah ide, bertindaklah, hasilkan keuntungan.
6. Berusahalah untuk meningkatkan pemikiran Anda tiap hari. Semakin banyak pemikiran yang Anda lakukan, semakin baik Anda jadinya. Namun, Anda bisa segera memperbaiki pemikiran Anda jika melakukan hal-hal berikut ini setiap hari. 1. Berfokus pada hal-hal positif. Berpikir saja tidak akan menjamin kesuksesan. Anda harus berpikir mengenai hal-hal yang benar. Pemikiran yang negatif dan kekhawatiran sebenarnya mengganggu proses berpikir kita dan tidak memperbaikinya. Saya percaya pada hal ini sepenuh hati sehingga buku pertama saya tulis adalah koleksi dari bab-bab yang pendek, menggembirakan, dan instruktif. Saya menyebutnya Ding on This Ding, berdasarkan pada sebuah alinea Alkitab yang selalu menginspirasi saya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berfokuslah pada hal-hal yang positif dan pemikiran Anda akan bergerak ke arah yang positif. 2. Kumpulkan masukan positif. Saya selalu menjadi kolektor ide. Saya sangat banyak membaca dan saya terus-menerus mengumpulkan ide dan kutipan saya telah menemukan bahwa semakin banyak saya terbuka dengan ide-ide baik, pemikiran saya pun semakin tersempurnakan. 3. Habiskan waktu dengan para pemikir yang baik. Jika Anda mencari sekelompok eksekutif teratas dalam profesi apapun, Anda akan menemukan bahwa lebih dari setengah di antara mereka mendapatkan keuntungan dari bimbingan dari seorang mentor selama jangka waktu tertentu dalam karir mereka. Saya percaya bahwa keuntungan terbesar yang diterima oleh siapapun dalam jenis hubungan itu adalah mempelajari cara mentor tersebut berpikir. Jika Anda menghabiskan waktu dengan para pemikir yang baik, Anda akan menemukan bahwa hubungan itu mempertajam pemikiran Anda. Saya percaya bahwa banyak orang tidak terlalu menganggap penting berpikir. Mereka melihatnya sebagai fungsi alamiah dari kehidupan. Namun kebenarannya adalah bahwa berpikir secara sengaja bukanlah sesuatu yang umum. Apa yang Anda lakukan tiap hari di semua area berpikir benar-benar menentukan, karena itu mengatur tahapan-tahapan untuk semua tindakan Anda, dan itu akan membawa Anda baik pada hal yang tidak baik maupun pada hal yang membawa keuntungan. Keputusan berpikir Anda hari ini. Di mana Anda berdiri saat tiba waktunya untuk pikiran Anda hari ini? Ajukan ketiga pertanyaan ini pada diri Anda sendiri. 1. Apakah saya telah memutuskan untuk melatih dan mengembangkan pemikiran yang baik setiap hari? 2. Jika iya, kapan saya mengambil keputusan itu? 3. Apa yang sebenarnya telah saya putuskan? Disiplin berpikir Anda tiap hari. Berdasarkan pada keputusan yang Anda ambil mengenai berpikir, satu disiplin apa yang harus Anda praktekkan hari ini dan setiap hari untuk menjadi sukses.